Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu pimpinan SKB, pengelola PKBM, pamong belajar, tutor, dimanapun Anda berada, pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan uji kesetaraan. Kenapa harus ada uji kesetaraan? Uji kesetaraan ini berbeda dengan ujian pendidikan kesetaraan yang tahun ini dinyatakan dicabut berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 di pasal 13 huruf E. Nah, kenapa harus ada uji kesetaraan? Mari kita simak videonya secara lengkap agar tidak ada salah pengertian atau gagal paham. Mari kita simak Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus ada uji kesetaraan atau kenapa harus uji kesetaraan Bapak Ibu sekalian ya? Jadi uji kesetaraan itu diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, peraturannya cukup tinggi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang saat ini masih berlaku. Di sana di dalam pasal 26 ayat 6 dinyatakan bahwa hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, ini amanat undang-undang Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam peraturan turunannya, yaitu di dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 ya. Jadi di dalam PP 17 tahun 2010 itu kita temukan di pasal 115 ya. Di pasal 115 kita temukan bahwa sebenarnya di ayat 1 ini mengutip di pasal 26 ayat 6 undang-undang, hanya ada perbedaannya. Di sana kemudian muncul nomenklatur. Kalau tadi kan disebutkan di dalam undang-undang itu penilaian penyetaraan. Nah, di dalam PP itu disebutkan proses penilaian penyetaraan itu disebut uji kesetaraan. Nah, lengkapnya adalah ayat 1 bunyinya di pasal 115, hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan. Bukan ujian pendidikan kesetaraan ya, tapi uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di dalam pasal ayat 2 di sana ditugaskan oleh peraturan pemerintah ini Badan Standar Nasional yang melaksanakan uji kesetaraan. Nah, pada saat masih adanya Badan Standar Nasional ini, seperti kita ketahui sekarang kan sudah tidak ada. Kemudian muncul yang namanya Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKP. Dulu kita mengetahui adanya BSNP yang ditugasi untuk menyelenggarakan uji kesetaraan. Tapi BSNP ini tidak menyelenggarakan uji kesetaraan secara terpisah gitu ya. Nah, BSNP ini kan juga ditugasi oleh pemerintah menyelenggarakan ujian nasional. Nah, saya akan mengambil contoh di dalam salah satu pos ya, di dalam salah satu pos pedoman operasional standar tahun ujian nasional tahun pelajaran 2017-2018 di dalam bab 1 pengertian. Pada angka 15 ini disebutkan ujian nasional untuk pendidikan kesetaraan adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dan sekaligus sebagai penilaian penyetaraan pada program paket B atau WUSDO setara SMP MTS dan program paket C atau ULIA setara SMA Madrasah Aliyah. Nah, ini kenapa paket B dan paket C, paket A-nya tidak ada karena kita ketahui ujian nasional pada saat itu diselenggarakan oleh jenjang SMP, kemudian SMA. Artinya waktu itu BSNP tidak menyelenggarakan uji kesetaraan secara terpisah. Tapi ujian nasional
itu diposisikan sebagai uji kesetaraan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami. Jadi uji kesetaraan itu dari dulu sudah ada, ya, melekat pada ujian nasional. Artinya kalau mengikuti ujian nasional, peserta didik itu sekaligus mengikuti uji kesetaraan. Ini yang sudah berlaku pada saat itu. Hanya persoalannya Bapak Ibu sekalian, pemerintah itu kan akan menghapus ujian nasional. Pada saat itu direncanakan dalam kebijakan Merdeka Belajar 1 tahun 2021 tidak ada ujian nasional. Dan pada tahun 2020 itu rencananya masih ada. Tapi ternyata COVID-19 cukup mengkhawatirkan dan tidak bisa dilaksanakan ujian nasional. Sehingga kemudian keluarlah SE nomor 4 tahun 2020. Ujian nasional pada tahun 2020 dibatalkan. Walaupun rencana penghapusannya itu tahun 2021. Maka dengan dibatalkannya ujian nasional, proses penyetaraan bagi program paket A, paket B, paket C akan ditentukan kemudian. Nah, kita lihat di dalam SE nomor 1, yaitu tahun 2021. Ya, tadi kan SE nomor 4, pembatalan UN, kemudian uji kesetaraan ditentukan kemudian. Nah, kemudian di dalam SE nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID virus 19, di sana dinyatakan pada huruf angka 6 ya, angka 6 dan huruf B ya, huruf B di sana dinyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta didik pendidikan setaraan itu sekaligus berupa ujian penyetaraan ya. Jadi UPK pada tahun 2020, 2021, kemudian juga berlanjut pada tahun 2022 karena masih pandemi COVID-19, ujian pendidikan kesetaraan atau ujian satuan tingkat pendidikan itu dinyatakan atau diakui sebagai penyetaraan kelulusan. Nah, ini ada implikasinya nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat ijazah sebelum COVID-19 itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Melekat dengan SHUN ya. Ada ijazah sebelah kiri, kemudian ada SHUN sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah ijazah ya. Ini ijazah sebelum COVID-19, kemudian karena waktu itu ada uji penyetaraan, kemudian ada uji penyetaraan dilakukan melalui ujian nasional atau sebaliknya ujian nasional diposisikan sebagai uji penyetaraan, peserta didik mendapatkan SHUN. Nah, kalau kita lihat di dalam ijazah di judulnya itu ya, tidak ada kata-kata setara. Ijazah pendidikan kesetaraan program paket C, ilmu pengetahuan sosial. Yang paket B ya sama, yang paket A ya sama. Nah, ketika kita membaca SHUN-nya, nah ini SHUN-nya, sertifikat hasil ujian nasional program paket C setara. Ini ada kata-kata setaranya ini. Ya, ini ada kata-kata setaranya. Jadi kenapa ada kata-kata setara di SHUN? Karena ujian nasional diposisikan sebagai penyetaraan. Jadi ketika lulus mendapatkan ijazah itu belum dinyatakan setara. Nah, ketika setara dia pemegang SHUN atau pemegang SHUN dinyatakan setara bagi peserta didik lulusan pendidikan kesetaraan. Nah, sudah punya gambaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian kita bisa membedakan ijazah sebelum tahun 2020 dan ijazah tahun 2020, 2021, 2022. Atau tahun pelajaran 2019-20, tahun pelajaran 2019-21, kemudian tahun pelajaran 21-22. Nah, ini ada bedanya. Karena apa? Tadi implikasi dari SE nomor 1 tahun 2021. Karena ujian pendidikan setaraan atau ujian satuan pendidikan itu oleh SE nomor 1 dinyatakan sebagai penilaian penyetaraan, maka ijazahnya itu ada kata-kata setara ya. Ini ijazah pada tahun 2020, 21, 22 itu ada kata-kata setara. Ini berkah anugerah ya. Nah, kalau ingin membedakan ada kata-kata setara, nah itu berarti ijazah lulusan angkatan COVID ya, bercandanya begitu. Jadi angkatan COVID-19 itu ijazahnya ada kata-kata setara, berbeda dengan angkatan sebelumnya. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin
ada yang sebagian belum ngeh gitu ya, belum sadar ya. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa membedakan ijazah sebelum tahun 2020 dan ijazah pada tahun pelajaran 1920, 2010, 21 dan 21 22. Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi kan sudah mencabut PPKM. Ya kan? PPKM sudah dicabut. Kemudian pembelajaran sudah mulai normal, ya, mulai normal. Nah, sehingga SE nomor 1 tahun 2021 tidak relevan. Artinya uji kesetaraan itu harus tetap dilaksanakan berdasarkan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Karena itu amanat peraturan perundangan Bapak Ibu sekalian. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor pasal 26 ayat 6, kemudian PP 17 tahun 2020 pasal 115. Nah, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu sedang membahas, sedang dilakukan pembahasan rancangan peraturan menteri tentang uji kesetaraan. Kita tunggu saja hasilnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan segera terbit ya, sedang dibahas dan bisa disetujui kemudian terbit. Karena ini amanat undang-undang. Nanti akan ada uji kesetaraan pada tahun 2022, 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini untuk peserta didik lulusan tahun pelajaran 22-23. Nah, uji kesetaraan ini untuk mengukur pencapaian kompetensi secara individu. Nah, kemudian karena ini adalah uji kesetaraan untuk kelulusan, tentunya materinya terkait dengan standar kompetensi lulusan yang tertuang di dalam Permen nomor 5 tahun 2022. Nah, di dalam Permen nomor 5 tahun 2022 ini pada semua jenjang kan kita mengetahui SKL itu 8 butir, kecuali SMK ada 9. 8 butir itu, 6 butir itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian yang 2 butir, butir ke-7 dan ke-8 adalah literasi dan numerasi. Nah, sehingga materi uji kesetaraan adalah mengacu kepada kompetensi literasi dan numerasi. Nanti pelaksanaannya secara daring dan semi daring dirancang begitu Bapak Ibu sekalian. Dan selama 1 hari nanti kita lihat, kita tunggu saja Bapak Ibu, para pimpinan sedang membahas, kita tunggu hasilnya Bapak Ibu. Nah, ketika nanti akan ada uji kesetaraan, kemudian ujian satuan pendidikan termasuk UPK ini sudah dicabut, walaupun secara eksplisit tidak ada pelarangan ya. Namun begini Bapak Ibu sekalian, untuk pendidikan kesetaraan lebih baik sumber daya, tenaga dan dana serta sarana prasarana bisa dioptimalkan untuk pelaksanaan uji kesetaraan, bukan ujian pendidikan kesetaraan. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu silakan fokus persiapan ke uji kesetaraan jika jadi dilaksanakan pada tahun ini. Kita tunggu perkembangannya Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi pencerahan kita semua dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.